Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Natasha dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi teori organisasi. Perkembangan aliran teori organisasi. Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evaluasi. Berbagai teori yang ada sekarang ini setelah diperkenalkan, dievaluasi dan diperbarui dari waktu ke waktu, di mana teori-teori baru tentang organisasi mencerminkan keterbatasan teori-teori terdahulu. Organisasi diklasifikasikan menjadi beberapa aliran, yaitu aliran klasik, memandang organisasi sebagai sistem tertutup dengan penekanan pada aspek pembangunan rasionalitas dalam mekanisme kerja organisasi. Tujuan utamanya adalah menyusun organisasi yang paling efisien dengan cara membangun organisasi di atas 4 pilar utama, yaitu pembagian kerja, proses fungsional, vertikal, struktur, dan rentang kendali. Aliran perilaku memandang organisasi sebagai wadah hubungan antara manusia, human relation, menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, peranan, kinerja, motivasi, kepemimpinan, dan hubungan antara manusia. Aliran sistem organisasi dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling terintegrasi dalam jangka pencapaian tujuan organisasi. Aliran kontingensi organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungan, termasuk dengan organisasi lainnya. Efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan struktur organisasi menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan dengan sekitarnya. Fase teori tradisional. Menurut fase teori tradisional, organisasi adalah sebuah sistem yang tertutup, closed system, artinya suatu sistem yang terdiri sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan utamanya dari fase teori tradisional adalah menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Prinsip pembagian pekerjaan dapat disusun organisasi yang efisien, yaitu prinsip pembagian pekerjaan. Yang kedua adalah pembagian pekerjaan dalam kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Pembagian pekerjaan ini disebut juga mengkhususkan atau spesialis. Dengan menggunakan prinsip pembagian pekerjaan ini dapat disusun organisasi yang efisien, yaitu keuntungan pembagian kerja dapat menimbulkan efisiensi kerja yang paling tinggi karena para pekerja dapat mengerjakan tugas yang paling sesuai dengan keterampilan dan keahlian. Kelemahan pembagian kerja. Jika pekerja dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil, para pekerja dapat menjadi bosan, jenuh, dan merasa tidak puas. Hal ini semuanya menurunkan produktivitas dalam jangka panjangnya. Cara mengatasi kelemahan pembagian pekerjaan adalah meluaskan pekerjaan. Yang kedua adalah penggiliran atau rotasi pekerjaan, peran serta atau partisipasi dalam memberi kesempatan kepada pekerja untuk ikut berperan dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Prinsip satu komando. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pemimpin saja. Yang kedua adalah prinsip sentralisasi. Sentralisasi adalah memutuskan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi, sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Yang ketiga adalah prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang atau diartikan sebagai hak pemerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu, sedangkan tanggung jawab atau diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi, mulai dari tingkat yang tertinggi wewenang mengalir terhadap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah.
Fase teori modern. Fase teori modern memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka, open system yang selalu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan fase teori modern adalah bagaimana organisasi dapat bertahan di lingkungan yang selalu berubah dan sering mengejutkan. 4 ciri utama organisasi yang terdapat dalam sebuah sistem terbuka. Yang pertama adalah interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah kinerja atau falsafah. Yang ketiga adalah keseimbangan yang dinamis. Yang keempat adalah ekuivalenitas, satu akibat yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.